Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya berkesempatan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di lingkungan sekolah masing-masing. Saya Nur Fadilah dari SMPN Negeri 1 Pakesaji, CGP Angkatan 7, Kabupaten Malang, di bawah bimbingan Bapak Nur Anas SAG MPD sebagai fasilitator dan Bu Sri Wahyuni SPD SD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip dan pengambilan serta pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Monggo dulu silakan. Ada yang bisa dibantu? Ya, mohon waktunya sebentar, Ke. Boleh. Kami ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah kami terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Siap. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau mengidentifikasi secara khusus itu tidak ada, namun saya mempelajari dan menyimpulkan dari kasus-kasus yang terjadi, dan itu akan kami jadikan bahan untuk tindak lanjut dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Ada tiga gitu, mempelajari, menyimpulkan, kemudian sebagai bahan tindak lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana selama ini Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu, karena sekolah ini kan merupakan sebuah tim kolektif kolegial. Ini jadi kami ini lebih mengutamakan kolaborasi. Jadi kolaborasi atau musyawarah. Jadi musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian kami juga tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, ya, sehingga kami terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan, biar sesuai dengan aturan yang berlaku. Di samping juga saya ini melihat dari sisi bermanfaatan. Karena menurut saya kalau semua itu dilakukan dengan baik, maka pengambilan keputusan itu akan benar dan tepat. Berarti kolaborasi tim, berdasarkan pada regulasi dan kebermanfaatan. Itu pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah apa yang Bunda lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya seperti yang tadi saya katakan, langkahnya saya ya melaksanakan musyawarah. Kalau di sekolah ini banyak komponen yang ada, ya kami melakukan musyawarah misalnya dengan komite sekolah, ya, dengan bapak ibu guru, dan bahkan dengan orang tua murid. Berarti kata kuncinya langkahnya musyawarah. Iya, memang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan yang keempat,
hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif tentu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Yang terutama ya yang membuat efektif itu ya pelaksanaan musyawarah itu. Jadi musyawarah itu tetap jadi yang nomor satu. Ini kemudian kita dengan bermusyawarah itu kan dapat mengumpulkan fakta-fakta. Kita mengumpulkan fakta, kemudian juga melakukan pertimbangan yang matang, melakukan pertimbangan yang matang, kemudian menggunakan cara berpikir ini yang jernih, karena kalau tidak menggunakan cara berpikir yang jernih, kita terbawa emosi, jadi keputusan yang diambil juga nantinya kurang pas. Ini ada 4 ya Bunda. Boleh ya, ada 4. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bunda dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya bagi saya itu yang membuat saya bingung itu kalau saya tidak suka, artinya tidak menyukai dengan permasalahan yang terjadi. Jadi itu membuat saya itu bingung ya. Jadi kadang malah justru bisa membuat saya emosi. Emosi, dan itu sebenarnya sangat tidak baik oleh terjadi pada seorang pemimpin kalau kita ikut emosi, karena mengambil keputusan dengan emosi itu pasti akan menjadi tidak bijak, nanti tidak baik keputusan yang diambil. Itu tantangan yang besar seperti itu. Ya, tapi kita akan manusiawi, kadang-kadang hanyut ya, melihat permasalahan yang terjadi kita hanyut ikut emosi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Bunda memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau langsung diputuskan saat itu di tempat atau bagaimana? Kok punya jadwal kayak seorang apa ya? Enggak, gini, kalau saya biasanya permasalahan itu terjadi segera diselesaikan itu lebih bagus. Jadi tidak perlu dijadwalkan. Masuk permasalahan terjadi sekarang terus kita agendakan, nanti dijadwalkan kita selesaikan besok, lusa atau kapan, enggak begitu. Jadi melihat permasalahan yang terjadi, ketika permasalahan atau kasus yang terjadi menuntut kita segera ngambil keputusan pada saat itu, ya kita lakukan segera. Kalau memang harus dimusyawarahkan, baru ini kita agak bisa menunda pengambilan keputusan itu karena menunggu musyawarah, gitu ya. Berarti sebisanya segera diselesaikan. Iya, lebih cepat lebih bagus ini. Jadi nanti bisa mengurangi atau menimbulkan masalah yang baru. Kalau nggak segera diselesaikan, malah bisa muncul masalah-masalah berikutnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu ada, karena apa ya, seorang kepala sekolah itu masih punya apa namanya mitra yang banyak. Ini punya mitra yaitu bisa jadi komponen yang ada di sekolah karena ada staf, ya, kita membahas dengan staf, ada bapak ibu guru kita libatkan, karena ya itu tadi kembali, kalau permasalahan itu kita bahas dengan banyak orang, baru dengan pendapat dan masukan
banyak orang itu akan menjadi keputusan yang sangat tegal. Terakhir Bunda, dari semua Masih boleh kok, enggak boleh nambah lagi nggak apa-apa. dari semua yang Bunda sampaikan, pembelajaran apa yang Bunda petik dari pengalaman selama Bunda mengambil keputusan di sekolah? Apa ya? Gini, menurut saya pengambilan keputusan itu yang terpenting ya seperti tadi yang sudah kita bahas. Musyawarah Bu. Jadi musyawarah itu menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan. Ini permasalahan besar, bahkan permasalahan kecil pun itu tetap artinya musyawarah itu bisa jadi jalan keluar yang terbaik. Baik, udah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah. Sudah. Nanti mohon bimbingannya lagi kalau ada pengambilan keputusan yang harus saya lakukan. Ini banyak hal yang saya pelajari dari wawancara pengalaman Bunda. Semoga kedepannya bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi. Oke, ya Bu. Saya juga terima kasih. Saya berharap dari panjenengan Ibu Fadilah ini mengikuti program guru penggerak. Ini panjenengan akan semakin banyak mendapatkan tambahan ilmu dan itu akan berimbas kepada pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa akan lebih meningkat prestasinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu yang bisa saya bantu mungkin? Waktunya nih Pak. Oke. Saya tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya ingin bertanya-tanya tentang pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Pertama Bu, langkah saya untuk mengidentifikasi adalah kita memakai istilahnya dalam kutip orang lain untuk apa, untuk menyelidiki gimana atau kronologinya apa permasalahan yang diajukan atau diperbandingkan antara satu dan yang lainnya. Jadi supaya apa kok di kita saya memakai orang lain supaya lebih objektif Ibu. Karena biasanya kalau dia langsung ke saya atau yang satunya ke saya, biasanya yang satu membagus-bagusi dirinya, yang satu juga membagus-bagusi argumennya, tapi kurang objektif. Makanya saya untuk mengambil keputusan atau istilahnya melangkah lebih baik, itu saya mengambil orang lain untuk menelusuri. Meminta orang lain yang netral untuk menyelidiki. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, sekolah SMK ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai-nilai kebajikan. Kalau di bidang kesiswaan atau menyangkut dengan siswa, saya menggunakan guru BK, wali kelas, juga termasuk kaprodi, kepala jurusan. Kalau menyangkut ke bidang siswa, kalau menyangkut bidang guru, saya menggunakan atau humasnya sekolah, juga yayasan itu Bu. Berarti
Bapak ini meminta keterlibatan Iya. orang-orang yang berterlibat. Iya, karena ini sifatnya lembaga, jadi nggak otoriter dari saya gitu loh. Kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Satu, saya mengadakan istilahnya rapat singkat atau ngaranya ya rapat apa itu, rapat berapa orang gitu lah. Nah itu untuk mengambil kebijakan supaya kebijakan nanti kalau diambil dengan bersama-sama atau rapat atau istilahnya musyawarah ini nggak akan mengecewakan. Jadi ada orang yang diajak untuk berpikir dan diajak untuk mengambil kebijakan tadi. Nanti melakukan rapat untuk musyawarah. Ya musyawarah. Kemudian yang keempat, selama ini Bapak secara efektif dalam pengambilan keputusan itu hal-hal apa saja yang dilakukan? Ya, secara efektif supaya benar-benar mengena dalam mengambil keputusan saya menggunakan menyelidiki sana kronologi masalah yang diajukan atau yang dipermasalahkan antara dua orang tadi atau lebih. Nah, supaya apa Bu, kalau permasalahannya kita selidiki atau kita dasari yang lebih mendalam, ini pengambil keputusan tidak berpihak, jadi mengedepankan yang lebih manfaat mana gitu, yang lebih tepat untuk dipakai yang mana. Jadi untuk efektif itu menyelidiki kronologi, Yeah. kemudian tidak berpihak, Yeah. kemudian mementingkan asas kebermanfaatan. Iya, Yang kelima, apa tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tantangannya ya terutama ini. Tantangannya kalau dari segi guru misalkan atau waka, misalkan ada waka kesiswaan atau waka kurikulum atau humas sebenarnya memang ya ada apa ya tantangannya mungkin kalau kita cenderung mengikuti salah satunya mungkin kita itu nggak enak ke orangnya atau dia itu mungkin berpikiran atau kita dipikir oleh orang lain kok berpihak salah satu atau cenderung yang ke sana gitu. Tantangannya jadi kita nggak enak saja, nggak enak. Tapi itu sudah risiko keputusan Bu, memang harus ditempuh. Ya enakannya ya harus dijalani kan itu sudah hasil apa istilahnya keputusan. Jadi nggak tantangannya mungkin ya nggak disukai atau mungkin dirasani atau mungkin yang lain ya dinner nih istilahnya apa ya istilahnya kurang enak lah atau dimasemi dengan wajah ini nggak enak kan gitu, dan itu membebani pikir kita sebenarnya, tapi kita seorang pemimpin ya harus legoli loh seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau masalah kasus itu saya urgent Bu, mana yang lebih didahulukan itu yang saya tangani, dan ini nggak menunda-nunda. Ya misalkan ada satu permasalahan segera diselesaikan karena nggak menumpuk-numpuk. Jadi kalau menumpuk-numpuk malah nggak tertangani. Ya sesingkat mungkin, secepat mungkin ditangani supaya apa tadi juga tepat sasaran. Selain itu juga tepat uraian dan tepat teruraikan masalah tadi. Jadi intinya kalau ada masalah itu secepatnya diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, yang mempermudah atau yang membantu saya ya tadi Bu, kalau di bidang guru mungkin yayasan, permasalahan guru ini yang saya ajak timbang untuk memutuskan sesuatu tadi. Berhubung saya ini sekolah swasta, ini saya ajak pertimbangan dengan yayasan sebagai pertimbangan sebagai pemecaan masalah tadi. Untuk bagian siswa saya mengajak guru BK, terutama kan BK itu ngerti aku seluk-beluknya permasalahan siswa yang dialami siswa, bahkan kronologi yang di rumah, permasalahan di rumah itu bisa memecahkan kalau guru BK. Wali kelas juga selain wali kelas terus ketua kejurusan atau kapolres lah. Intinya tidak menangani sendiri, melibatkan banyak. Yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan,
pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya, saya petik adalah Bapak Ibu, karena manusia itu memang diciptakan dengan karakter berbeda, juga pemikiran yang berbeda, juga kepandaian pun juga berbeda dalam menanggapi berbagai masalah. Saya sebagai pemimpin ya harus lego lilo lah, misalkan lego legowo bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya adalah kita harus menerima kekurangan sisi dan sisi dari sisi yang lain. Misalkan sisi orang Islam punya kelemahan ini, ya terus kurikulum mempunyai kelemahan ini. Nah, kelemahan yang satu dengan saya yang kita perpadukan untuk saling melengkapi. Bahwa orang hidup memang harus saling melengkapi, tidak bisa istilahnya hidup sendiri tanpa orang lain. Intinya itu kebersamaan lah intinya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Saya kira cukup dari 8 pertanyaan ini, bisa banyak hal yang saya pelajari, mungkin nanti bisa saya tiru. Iya, ya. Terima kasih Bu, saya juga terima kasih Bu berkenan menanyai saya, mungkin untuk lebih ke depannya saya untuk lebih baik lagi dari saya petik dari pertanyaan-pertanyaan Ibu ini. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.